Kali ini kita masuk kepada tema family. Saya tahu di sini ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih berpengalaman dari saya, ada yang anaknya lebih banyak dari saya, ya kan? Tapi izinkan saya share apa yang ada di dalam hati saya, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Boleh? Boleh ya, family. Sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu. Bayangkan sebuah keluarga yang sempurna. Coba bayangkan, 10 detik ini bayangkan apa yang ada di dalam pikiran teman-teman semua tentang keluarga yang sempurna. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oke, udah ya? Sudah ya? Sekarang saya mau nanya pertanyaan berikutnya. Bayangkan sebuah keluarga, bayangkan keluargamu yang sekarang. 1, 2, 3, 4, 10. Mungkin teman-teman bayangin keluarga yang sempurna seperti apa. Sempurna tuh ketika suami istri punya anak, sempurna. Mungkin ya. Yang sempurna mungkin mau liburan kapan aja bisa, sempurna. Sempurna mungkin keluarga saya tuh adem ayem, tenang gitu, bagaikan aliran air yang meneduhkan, itu sempurna. Sempurna kalau keluarga saya tuh bisa makan bareng tiap malam, sempurna. Tapi pertanyaan saya tadi, keluarga yang sekarang menurut teman-teman itu sempurna atau tidak? Jawab di dalam hati masing-masing ya. Let me tell you this one. Keluarga yang sempurna itu tercermin dalam ketritunggalan Allah kita. Allah pada hakikatnya Esa, satu. Tapi dia memiliki pribadi yang jamak, kayak keluarga ya, bapak, ibu, anak. Bisa dibedakan, tapi tidak dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, undivided. Bisa dibedakan, banyak orangnya, tapi tidak bisa dipisahkan. Sejak kekekalan mereka mempunyai hubungan yang harmonis, saling mengasihi. Itulah keluarga yang sempurna versi kebenaran firman Tuhan. So, keluarga yang sempurna bukan hubungannya dengan apa yang kita punya, apa yang keluarga kita sedang lakukan, bisa ngapain dan bisa ngapain. Tapi desain awalnya adalah ini. Keluarga yang sempurna kita harus lihat Allah Tritunggal kita. Satu, tapi mempunyai pribadi yang jamak, saling mengasihi, saling menghormati, ada respect di dalamnya, tapi tetap satu. Itu gambaran tentang keluarga yang sempurna. Nah, gimana dengan keluarga yang sekarang? Saya share keluarga saya. Keluarga saya jauh dari sempurna. Kalian tahu Esau dan Yakub? Dia berantem gara-gara apa? Sop kacang merah. Saya pernah berantem gara-gara es kacang merah, saudara. Berantem sama istri saya. Cuman gara-gara es kacang merah. Kamu jangan terlalu banyak makan. Saya pesan es kacang merah. Berantem gara-gara gitu aja. Sempurna sekali keluarga saya. Benar sempurna sekali. Itu hal yang kecil, saudara. Sangat jauh dari sempurna, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Kok padahal Tuhan ciptain awal, desain awalnya tuh sangat indah. Tapi kenyataannya saya lihat keluarga saya ada kepahitan di situ, benar gak? Masih bergumul dengan finansial, masih bergumul dengan masalah-masalah lainnya. Kenapa? Karena gini, karena dunia yang kita hidupi sekarang ini telah rusak oleh dosa. Setuju? Setuju. Karena sekali lagi, dunia yang kita hidupi sekarang ini telah rusak oleh dosa. Usia kita tuh terus bertambah dengan sendirinya. Benar ya? Kalian makan apapun itu, ngelakuin apapun, usia tuh tiap hari bertambah, tiap menit. Tetapi usia pernikahan, usia keluarga harus kita perjuangkan, saudara. Kalau kita lagi berantem sama istri atau dengan anak, dengan orang tua dengan anak, kalau kita nggak perjuangkan, bisa berantakan, semakin berantakan keluarga kita. Benar ya? Kita harus usahakan dengan susah payah. Ngadepin istri harus dengan susah payah. Ada amin suami? Ngadepin suami harus dengan susah payah, bener istri-istri, bener, bener. Yang anak-anak ngadepin ortu dengan susah payah, yang orang tua ngadepin anak dengan susah payah. Tadi dalam perjalanan saya ngobrol sama anak saya, istri saya sama mbak saya, kita kasih pesan, ingat ya nanti di UC Kids jangan berantem. Jangan jambak, jangan apa enggak. Kamu harus obey. Jangan kayak kucing dan anjing. Anak saya jawabnya apa?
Saya kucing apa anjing, papi? Gimana tuh? Itu harus dengan susah payah ngadepin anak, saudara. Ya. Nah, saya mau masuk ke ayat, saudara. Bahwa bukti bahwa dunia kita sudah rusak oleh dosa dan berdampak kepada keluarga kita. Kita buka di Kolose 3, 18-21. Ayat ini adalah sebuah teguran dan nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dibaca ya. Nih, tunduklah, saya nggak baca semuanya dulu. Ayat ini berisi tentang nasihat. Istri tunduk. Suami kasihi. Anak-anak taat. Bapak-bapak jangan bikin kepahitan anakmu, jangan sakiti. Gitu ya. Begini saudara. Sebuah nasihat, sebuah teguran itu pasti ada sebabnya. Bener ya? Kalau saya janjian, misalkan contohnya saya janjian sama Tata. Besok kita janjian jam 1, dia datang 1.30. Saya pasti akan ngomong ketika dia datang, kenapa lu telat? Harusnya lu jangan telat. Kita kasih nasihat, kita kasih teguran. Gak mungkin dia datang on time, saya kasih teguran. Karena tidak ada faktanya. Nasihat, teguran, pasti ada fakta yang terjadi. Bener ya? Bener ya? Jadi ayat ini ada fakta yang terjadi di keluarga-keluarga di Kolose. Ini faktanya saudara. Fakta pertama, istri membangkang kepada suaminya. Fakta kedua, suami menindas istrinya. Fakta ketiga, anak melawan orang tuanya. Fakta berikutnya, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu menyakiti hati anaknya. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu ya, saudara? Inilah dampak dosa buat keluarga kita. Dampaknya apa saudara? Ini. Tatanan desain awal keluarga menjadi tidak sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya ulangi ya. Tatanan desain awal keluarga yang tadinya mencerminkan Tritunggal itu saling menghormati, saling mengasihi, tahu porsinya, ya kan, terikat dengan kasih, menjadi tidak sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Maksud lo apa pertanyaannya? Maksud lo apa? Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, itu artinya begini. Mengetahui dan melakukan peran sebagaimana mestinya Tuhan sudah desain sejak semula penciptaan. Yaitu apa? Kalau ngomong penciptaan berarti kita ngomong tentang Tuhan menciptakan Taman Eden, menciptakan dunia ini, menciptakan dalam hubungan ini kita menciptakan Adam dan Hawa. Desain sejak semula penciptaan yaitu Adam sebagai kepala, Hawa sebagai penolong. Saling mengasihi, harmonis, menjadi satu kesatuan utuh tak terpisahkan. Seperti mencerminkan gambaran Tritunggal. Benar ya? Awalnya ya. Awalnya Tuhan ciptakan Adam. Adam ya. Wah jadi kepala nih. Tuhan kasih mandat ke Adam. Di Taman Eden ada buah yang gak boleh kamu makan gitu ya. Oke. Terus Tuhan lihat. Gak baik nih seorang sendiri diambil dari tulang rusuknya Adam. Dari tulang dan dagingku katanya. Muncullah Hawa. Diperintahkan Hawa sebagai penolong. Itu desain awalnya. Desain awalnya. Ya kan? Desain awalnya kayak gitu. Itu yang sebagaimana Tuhan sudah tetapkan. Tapi kenyataannya di keluarga sekarang seperti yang terjadi di Kolose tadi. Sangat berantakan. Apa yang terjadi saudara? Kejadian 3 ayat 16 saya mau share. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, firman-Nya ngomong gini. Kepada perempuan itu Tuhan berkata, aku akan memperbesar penderitaan dan kesakitanmu saat melahirkan. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kamu akan merasa ingin berkuasa atas suamimu, tetapi dialah yang akan berkuasa atasmu. Ini yang terjadi, yang seharusnya Hawa jadi penolong, Adam jadi kepala mengasihi. Yang terjadi begini saudara. Ketika setelah jatuh dalam dosa, kamu ingin berkuasa atas suamimu. Kan harusnya jadi penolong. Tetapi Adam yang harusnya mengasihi, dialah yang akan berkuasa atasmu. Jadi yang terjadi apa? Hawa ingin menguasai Adam, tapi Adam balik menguasai Hawa. Ini yang terjadi yang disebut sebagaimana tidak sesuai dengan desain awal sebagaimana di dalam Tuhan. Ini yang terjadi nih. Yang jadi pengen saling menguasai, ya kan?
yang tadinya harus memancarkan kemuliaan Tuhan, jadinya mencari kemuliaan sendiri. Nggak bisa dong, nggak bisa. Istri harus begini, suami harus begini, nggak bisa. Yang harusnya give and receive jadi take dulu and give. Itu dia. Itu dari awal permasalahannya itu ada peperangan di dalam keluarga, perang dingin, ya kan? Perang yang penting gue yang menang, gitu ya. Saya mau cerita saudara. Ada tiga hal nih. Yang pertama bubur ayam. Siapa yang makan bubur ayam diaduk? Angkat tangan. Ya. Oke, bubur ayam yang tidak diaduk angkat tangan. Oke. Saya dengan istri berbeda saudara ya. Kalau saya lihat tadi, wah suami istri semuanya diaduk. Wah enak banget kalau makan bubur ayam ya. Ngaduk bareng, romantis gitu ya. Sambil pelukan. Waduh, asik banget. Kalau saya enggak. Saya suka diaduk. Istri saya enggak suka diaduk. Dan parahnya lagi, kalau beli bubur ayam cuman 1 bagi 2 saudara. Enggak satu-satu. Gimana cara makannya saudara? Ya kan? Saya pengen menguasai bubur ayam saya, nggak bisa nih harus diaduk. Istri saya gimana? Nggak bisa beb, jangan diaduk. Solusinya gimana? Saya terserah kalian, saya nggak kasih tahu solusi saya. Biar kalian temukan solusi sendiri. Ya kan? Dari hal kecil itu aja bisa timbul permasalahan besar. Padahal bukan esensi nih, bukan tentang masalah Tuhan di dalamnya hanya bubur ayam. Yang kedua, istri saya suka jalan-jalan keluar. Saya suka di rumah. Istri saya kalau di luar dia mendapatkan energi yang luar biasa. Dia pulang rumah baru berasa capek. Kalau saya di rumah mendapatkan energi yang besar. Begitu keluar saya capek. Gimana solusinya? Jalan-jalan di dalam rumah. Enggak lah. Solusinya gimana? Nah, hal-hal begini adalah trigger-trigger yang menyebabkan kita, keluarga kita tidak sebagaimana mestinya. Yang secara halal praktis ya. Nah, satu lagi saya mau nanya. Ada makanan ringan tuh. Bacanya apa? Siapa yang bacanya Pringles? Angkat tangan. Siapa yang bacanya Pringles? Angkat tangan. Nah, istri saya bacanya Pringles. Saya Pringles. Terjadi perdebatan dengan itu. Nggak bisa saya jawab. Sebenarnya harusnya Pringles saya. Tapi dari dulu orang-orang ngomongnya Pringles. Bisa berantem saudara. Bisa berantem. Ini kejadian nyata yang terjadi. Keluarga kita tidak sempurna lagi. So I just want to tell you this. Mempunyai sebuah gagasan, ide. Mempunyai keluarga yang sempurna itu hanyalah angan-angan semata sekarang. Karena kita hidup dalam dunia yang rusak oleh dosa. Kenapa sih? Kenapa kita jadi saling mau menguasai suami dengan istri? Anak dengan bapak pengen saling menguasai, nggak bisa. Bapak gue nggak boleh kayak gitu. Gue anak, bapak gue nggak tahu zamannya sekarang, gitu. Orang tua merasa lebih berpengalaman, ya kan? Nggak bisa. Lagu yang enak adalah Doel Sumbang. Anaknya nggak ngerti Doel Sumbang. Anaknya taunya Lisa Blackpink. Berantem gara-gara lagu. So kenapa? Yang tadi dibilang kok jadinya malah saling menguasai? Karena ini, saudara. Karena dosa, ini awalnya nih. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Bener ya? Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Dan karena mereka terpisah dari Allah, manusia yang tadinya utuh, gambaran Tritunggal utuh, tak terpisahkan, menjadi kosong. Terpisah saudara. Kosong saudara. Mau jadi kosong, mau jadi setengah, 3/4 terserah. Tapi ada yang hilang dalam hidupnya. Nah saat itulah manusia mencoba mengisi kekosongannya dengan hal yang lain di luar Allah. Kenapa di luar Allah? Karena dia terpisah dari Allah. Dia gak bisa mencapai Allah. Dia mengisi dengan hal yang lain. Karena dia ada sesuatu yang kosong. Atau yang sering kita ngobrol namanya berhala. Berhala jangan kepikiran sesuatu yang patuh, apa gitu ya. No. Sesuatu yang ada dalam hati kita. Sesuatu yang ada dalam kita. Karena inilah terjadi seperti yang di Kolose 3:18-21. Faktanya. Ada yang membangkang. Kenapa? Karena ada yang kosong. Ada yang kosong. Kejadian 2:23-24. Berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku
dan daging dari dagingku. Nah, berarti diciptain gak cuma dari tulang ya, sama daging. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Nah, ini dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Desain awalnya keduanya pria utuh, wanita utuh bergabung menjadi satu, ya kan? Dari yang tadinya satu utuh menjadi satu utuh. Karena dosa ada yang kosong. Pribadi kita sudah menjadi bukan pribadi yang utuh. Kosong jadi satu. Pusing nggak saudara? Yang harusnya kalian utuh tapi kosong. Kosong ketemu kosong sama dengan kosong. Harusnya satu ketemu satu jadi satu. Jadi apa yang terjadi di dalam keluarga, dalam pernikahan? Keduanya ingin saling mengisi, saling menguasai, saling konsum, saling narik. Karena ada yang kosong dalam hidup saya gitu. Contohnya nih. Ada seseorang anak yang selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Dia anak terakhir. Anak pertama juara olimpiade fisika. Anak yang kedua, dia adalah lulusan S3 universitas terkenal di Kanada misalkan. Woi, orang tuanya. Sedangkan anak yang ketiga cuman juara balap karung di UC. Cuman juara balap karung ketika 17-an. Dibandingin, lu lihat koko lu di Kanada S3. Lalu cuma balap karung. Comparein, lu kayak koko lu dong gitu ya. Dibandingin lagi, lu dong kayak cici lu. Cici lu tuh olimpiade fisika, jago, pinter. Nah lu bisanya apa? Lihat, dibandingin saudara, dibandingin. Timbul dalam pikiran dia. Oke, gak apa-apa. Keluarga gue bandingin gue. Terus dia bilang begini, suatu saat gue akan menciptakan keluarga sendiri. Benar ya? Dia akan menikah. Ketika gue menikah, gue akan bahagia. Ketika gue ketemu pasangan gue akan bahagia. Itu artinya apa saudara? Artinya dia mencari penerimaan dari pernikahannya dia. Dia mencari penerimaan dari pasangannya dia. Dia mencari pengakuan dari pernikahannya dia. So dia menikah. Happy gak? Happy. Happy. Awalnya happy. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Dia konsum pasangan dia. Dia nyedot istilahnya. Dia vacuum cleaner pasangannya dia. It's all about me. Karena aku perlu suami gua menerima gua. Karena gua perlu keluarga yang harusnya bahagia ini membuat gua semakin utuh. Padahal apa saudara? Keutuhan hanya bisa dikasih oleh Tuhan. Sering kali kita ngomong gini, wah separuh jiwaku. Bukan saudara, bukan separuh jiwaku. Oh belahan jiwaku. Bukan saudara, kita harus menjadi pribadi yang utuh. Kita bukan setengah, kasih tahu sebelahnya. Lu setengah atau 3/4? Kasih tahu sebelahnya. Tanya coba, lu setengah atau 3/4? Atau lu malah udah utuh? Gitu ya. Ada lagunya kan, kalau dengan pasangan kita, I can't live, ya kan? Can't live anymore, asik. I can't live, Scooby-Dooby-Dooby-Doo, gitu kan. Ada lagunya tuh, ya kan? Berharap apa? Kesannya romantis saudara. Kita menaruh bergantung sama pasangan kita. Loh salah guys. Bergantung hanya pada Tuhan. Engkau boleh terikat tapi kau gak boleh bergantung. Kau boleh diikat dengan sesuatu tapi kau gak boleh engkau bergantung dengan pasangan lu. Karena bergantung hanya buat Tuhan. Artinya bergantung gini. Aku gak bisa hidup tanpamu. Kalau pasanganmu mati lu mati juga dong berarti. Kalau pernikahanmu berantakan, hidupmu berantakan juga dong berarti. Itu bergantung. Ketika itu terjadi, engkau mencari penerimaan, mencari pengakuan, apapun itu hanya dengan keluarga lu, dengan pasanganmu. Keluarga menjadi tentang saya. Keluarga menjadi tentang kita. Padahal seharusnya ide awal penciptaan keluarga adalah tentang Tuhan itu sendiri. Inisiasinya adalah Tuhan itu sendiri. Keluarga itu memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Keutuhan seorang ciptaan hanya bisa dipenuhi oleh penciptanya. Kondisinya seperti ini saudara.
kondisinya. Apa yang terjadi? Kondisinya seperti ini. But ada sebuah kabar baik. Ada sebuah kabar baik. Allah yang utuh, Allah Tritunggal yang utuh mempunyai rencana yang ajaib buat saya dan saudara. Bapa mengutus Yesus Kristus anaknya turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita yang tadinya terputus dari Allah bisa kembali menikmati relasi dengan Allah. Kita diterima kembali dan bahkan diakui sebagai anaknya. Kita menjadi pribadi yang utuh di dalam Kristus. So, keluarga yang utuh hanya sebuah angan-angan tanpa pribadi yang utuh di dalamnya. Sebelum kita masuk menjadi keluarga yang utuh, setiap pribadi dalam keluarga harus utuh terlebih dahulu, saudara. Keutuhan hanya di dalam Kristus. Paulus sebelum masuk ke ayat yang Kolose 3, saudara, 18:21. Ayat sebelumnya berbicara tentang manusia yang baru. Sebelum Paulus ngomong tentang kasihi, tunduk, jangan sakiti, taati, Paulus terlebih dahulu membahas tentang manusia yang baru. Perikopnya berjudulnya ini, saudara. Hidup baru karena sudah bersatu dengan Kristus. So, ada sebuah kalimat di situ tertulis begini. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. So, menjadi utuh adalah hidup baru bersatu dengan Kristus. Dunia boleh rusak, saudara, dalam dosa. Apapun keadaanmu. Tapi ini, saudara. Siapa itu? Praise God. Boleh dibantu, Pak? Tapi ini, saudara, dunia boleh tetap rusak dalam dosa, apapun keadaan keluargamu. Ya, mungkin keluargamu mengalami masalah ini, mengalami ujian ini, mengalami pencobaan ini. Tapi ini, saudara, oleh karena pengorbanan Kristus yang sempurna di salib, kita bisa menerima dan mengasihi keluarga di dunia yang tidak sempurna. Saya ulangi, karena buat saya ini penting banget. Oleh karena pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib, kita bisa menerima dan mengasihi keluarga di dunia yang tidak sempurna, saudara. Kalau kita utuh bersama Kristus, hey, engkau lihat pasanganmu tidak sempurna, it's okay. Hey, engkau lihat orang tuamu tidak sempurna, it's okay. Hey, engkau lihat anakmu tidak sempurna, it's okay. Aku masih bisa terima itu. Kenapa? Karena aku diterima oleh Kristus terlebih dahulu. Aku masih bisa mengasihi. Kenapa? Karena aku dikasihi terlebih dahulu oleh Kristus. Itulah yang penting, saudara. So, ketika ini terjadi, saudara, pribadinya utuh. Keluarga bukan lagi tentang kita. Tapi tentang Tuhan semata. Memancarkan kemuliaannya. Dan bukan kita mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri, saudara. Istri saya selalu bilang begini. Pernikahan saya, keluarga saya gak aman-aman aja ya. 3 bulan pertama seperti neraka, saudara. Berantem sana sini, wah, kalau istri saya marah. Ini saya ngomong tentang istri saya sudah perjanjian ya. Jangan coba-coba share tentang istri saudara dengan teman saudara di publik, tidak disclaimer dulu dengan istri. 3 bulan pertama kayak neraka, saudara. Waduh, berharapkan maksudnya gini ya. Kita janji nikah, happy. Loh, kok kenyataannya beda? Harusnya surga, kok ketemunya neraka, saudara. Istri saya kalau marah, itu kayak firman Tuhan, saudara. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, itu saya alami semua, saudara. Belum ada orang yang pernah melempar saya dengan barang, dia lempar saya dengan barang, saudara. Melempar dia remote TV, wah puji Tuhan gak lempar TV, saudara. Dia cuma lempar remote, karena istri saya kan orangnya ekonomi sekali ya, jadi mungkin dia waktu marah mikir, mau lempar TV, waduh 6 juta, remote aja, 20.000 gitu ya, dia lempar remote gitu. Bantal sudah pernah gitu. Puji Tuhan piring gak pernah, puji Tuhan. Sesuatu yang ada di depan mata dia dilempar mungkin ya. Itu yang terjadi, saudara. Kenapa? Ya karena itu dia. Saya dengan istri saat itu belum tahu Injil, saudara. Belum tahu, wah ternyata Kristus itu gak cuma selesai sampai
Oh gue tahu tentang keselamatan, udah selesai. Enggak. Tapi itu harusnya Injil hidup 24/7 di hidup gue. Gitu. Jadi gue cuma tahu gitu. Hanya tahu gitu. Sekali lagi, istri suami jangan cerita, jangan ikutin. Oh itu yang khotbah ngomong boleh sharing, jangan. Ingat ngobrol dulu sama istri. Ini fungsinya pengenalan ya dengan istri ya. So, kalau kita masuk ke Kolose 3 ayat 18-21, ketika kita sudah mengenal Kristus, kita diselamatkan Kristus, kita tahu kita dikasihi, diterima. Ayat ini bukan cuma tentang teguran. Ayat ini bukan cuma tentang teguran, tentang perintah yang harus dilakukan. Tapi kita tahu, oh gue ini manusia baru. Kita tahu alasannya kita harus melakukan ini. Alasannya apa? Karena oh Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadikan aku manusia baru. Terima kasih Tuhan, Injilmu sudah memerdekakan saya. Terima kasih Tuhan karena gue tahu lewat karya salibmu aku tuh dikasihi. Aku tahu aku diterima meskipun aku masih berdosa. Tadi ayat pertama, ayat fotum kita ya. Terima kasih Tuhan, aku sudah diadopsi, diangkat jadi anaknya. So ketika kita ngomongin ini, bukan perintah hanya sekedar perintah. Hey bro, lu harus tunduk kepada suamimu. Bukan cuma itu, tapi kita tahu dasarnya, alasannya. Alasannya adalah itu, alasannya karena Kristus sudah melakukan semuanya terlebih dahulu buat kita. So, tunduk itu apa saudara? Ya saya mau bahas satu persatu, tapi saya bagi dua. Karena suami dan istri gak mungkin terpisahkan. Gak mungkin ada istri, tapi gak ada suami gitu ya. Status ini sama, istri dan suami. Hei istri, tunduklah kepada suamimu. Maksudnya apa saudara tunduk? Apakah ketika suami ngomong, aku mau makan soto, langsung semuanya makan soto? Aku mau nonton film horor, semuanya ikut tunduk, tunduk aja. Apapun yang suami katakan. No, tunduk seperti ini. Saya coba pakai bahasa sehari-hari ya. Ini istri ngomong ke suami. Say, ya kan say. Ngomongnya masih say kan, bukan situ kan. Situ bukan kan, ngomongnya say. Say, gue bakal seneng banget loh terima kamu sebagai kepala dalam keluarga. Asik. Pak Mul senyum-senyum nih. Berharap Bu Novi ngomong gini ya kayaknya. Aku akan mendukung loh kepemimpinanmu dalam keluarga. Wih asik ya, romantis ya. Adep-adepan, tatapan mata gitu. Tapi, ada tapinya. Tapi aku akan ingetin dan nenggur kamu say. Kalau kamu menjerumuskan keluarga ini kepada dosa. Dan sebagaimana tidak seharusnya di dalam Tuhan. Ini artinya tunduk. Tunduk itu masih di dalam ruang lingkup tentang Kristus. Tentang hidup sebagaimana kita menjadi manusia baru. Itu artinya tunduk. Gitu ya. Istri-istri amin gak nih? Oh hanya 2. Oke. Puji Tuhan ada 2 lumayan ya. Suami kasihi. Ya kan? Apa sih maksudnya kasihi? Gue udah kasih bunga. Gue udah kasih apa gitu ya. Kasihi. Nah. Kasih itu begini saudara. Terus meneruslah mengenal istrimu lebih dalam. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan tahu banget kita. Kita gak bisa selamat saudara. Tahu banget nih, wah gak bisa nih Dani selamat. Pasti jatuh dalam maut. Oleh karena itu gue kenal dia banget. Makanya gue utus anaknya. Utus anakku untuk menyelamatkan Dani. Dia kenal terus pribadi kita. So kita harus kenal pribadi istri kita. People change saudara. Orang berubah seiring dengan waktu. Gara-gara kondisi. Gara-gara global warming mungkin ya. Gara-gara apa? Istri berubah. Kenali istrimu terus menerus. Istri saya 3 bulan pertama kayak Godzilla. Sekali lagi disclaimer. Jangan ngomong yang lain. Istri gua kayak Godzilla. Jangan tiru ya. Kenapa? Saya sudah janjian sama istri saya. Istri saya juga sudah damai dengan itu. Saya kemana-mana saya sering dikira bukan suami istri saya. Staffnya lah, supirnya segala udah biasa. Istri saya kalau marah pertama, wah itu kayak Godzilla. Saudara. Wah mematikan. Saudara. Ngeri banget. Dan dia sadar loh, dia sadar itu loh. Ketika kami setelah berantem, dia sadar. Kok gue kayak gitu ya say. Dia sadar loh, dia akui. Puji Tuhan, Roh Kudus ingatan terus ya. Tapi sekarang saudara berubah, dia kayak angsa. Wih, putih, anggun. Masih matok tapi.
tidak mematikan, ya kan? Nah, kenapa saya bisa ngomong kayak gini tentang istri saya? Karena mengenal lebih dalam, istri saya juga mengenal terus. Jadi kehidupan kami berdua ya open aja. Gue kenal lu kenal gue. Terus menerus. Suatu hari istri saya marah, saudara. Istri saya kalau marah, kalau nggak kabur, masuk kamar kunci pintu. Sedangkan saya nggak mau, saudara. Kalau marah berdua terus. Marah, wah buka saya buka. Enggak. Karena saya kenal istri saya. Saya semprot pakai baygon. Karena saya tahu istri saya nggak suka bau-bau yang menyengat. Saya semprot pakai baygon. Kemudian istri saya keluar. Ngapain kamu? Tapi dengan muka yang ketawa-tawa, saudara. Gak jadi marah. Apa kamu ingin gue mati ya? Apa ya? Matok tapi tidak mematikan. Gitu ya. Untuk suami, jangan pernah lelah engkau mengenal istrimu. Tapi alasannya sudah tahu tadi. Karena kita manusia baru. Ya, kita manusia baru. Sekarang orang tua dengan anak, saudara. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Segala hal, men. Anak-anak gimana? Mulai ini ya. Enak aja lu dari segala hal. Mulai, Bapak jangan sakiti anakmu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahasanya kadang-kadang gini, Bapak kalau lu mau anakmu taat sama lu jangan sakiti hatinya. Hei anak, kalau lu gak pengen bapak lu menyakiti engkau, bikin lu kepahitan, taat, saudara. Indonesia itu negara nomor 3 fatherless country. Puji Tuhan, saudara? Enggak ya, jangan dong. Jangan puji Tuhan. Indonesia itu negara nomor 3 hilangnya figur bapak, saudara. Nomor 3, men. Medali perunggu. Ya kan? Nomor 3, tapi bukan sesuatu yang dibanggakan. Ingat, saudara, Kristus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan bapak dengan anaknya, yaitu kita. Ya, so dengan kita pribadi yang utuh, kita tahu gue udah dipulihin, gue anak Tuhan. Dia bapak kita, harusnya hubungan itu tercermin di dalam keluarga kita. Saya suka ayat ini, 2 Timotius 1 ayat 5. Ini berbicara tentang orang tua dengan anak. Saya bacain. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Camkan nenek pertama ya. Namanya Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dia lagi ngomong dengan Timotius, saudara. Dirimu itu Timotius. Artinya begini, saudara. Ketika saya baca ini, Tuhan kasih pengertian begini. Nenekmu Lois itu, dia ceritain tentang imannya ke ibumu. Dan bukan cuma itu, ibumu itu, si Eunike, ceritain tentang imannya kepada Timotius. Nenek kepada ibu, orang tua ceritain kepada anaknya. Ketika saya baca ini, saya punya anak 1, masih umur 4 tahun. Itu saya, saya harusnya kayak gitu ya. Saya share tentang iman saya kepada Kristus. Saya share betapa baiknya Kristus sama anak saya. Saya share, saudara. Saya mulai share. Anak saya suka sebelum tidur tuh suka diceritain. Papi cerita, banyak tuh. 3 cerita, 4 cerita. Dari awalnya saya cuma sekedar cerita tentang binatang-binatang aja ya. Sekarang saya mau cerita tentang Adam mancing, saudara. Di Taman Eden. Karena dia suka binatang. Adam mancing di Taman Eden. Saya cerita. Adam mancing dapatnya hipo gitu. Terus dibawa pulang, paling gak dia tahu dulu ya. Kalau saya cerita agak jalan ya, istri saya lebih lurus ya kalau cerita ya. Kita kasih tahu, suatu hari anak saya dalam satu kejadian bikin 3 anak nangis, saudara. Dia main ke rumah temannya rame-rame. Yang pertama dia nendang anak orang 1. Terus dia rebut ininya. Yang satu lagi dia pukul, saudara. Dia pulang, dapat laporan dong kita. Dapat laporan, saudara. Bingung, harusnya dia kena time out, saudara. Karena itu 3 aturan yang dilanggar, saudara. Gak boleh pukul, gak boleh jambak, gak boleh nendang, gak boleh dorong. Dia lakukan dalam satu kejadian 3 kali. Kayak kita ya, nakal banget ya, di hadapan Tuhan kayak gitu tuh. 3. Saya bilang, Favor, kamu harus didisiplin, kamu harus di papi time out. Tapi satu titik Tuhan ngomong gini sama istri saya sama saya. Saatnya lu ngomong tentang anugerah sama anak lu. Saya bilang gini, waduh berat banget ya ngomongin anugerah, kasih karunia. Cuma ngomong gini, Favor, sini. Kamu melakukan yang kamu tuh gak taat, kamu tuh gak obey. Kamu gak obey.
Aku bilang, Tuhan itu, papi juga gak obey sama Tuhan. Mami juga sama. Papi harusnya dihukum, tapi Tuhan sayang, Tuhan mengampuni. Yang harusnya kamu dihukum, yang harusnya papi dihukum, papi gak dihukum karena itu anugerah Tuhan. Saya bilang, Favor, hari ini papi gak time out. Kenapa? Itu anugerah namanya, Favor. Oh, anugerah papi. Iya. Istri saya nambahin lebih lagi. Kasih karunia, Favor. Waduh. Tapi gak apa-apa. Paling gak saya tugas kita cuman share. Ingat itu ya. Pertumbuhan iman dia hanya dia dengan Tuhan. Tugas saya share aja. Kasih pancingan aja. Kasih pancingan, saudara. Saya suka, saudara. YouSeek sekarang ada, tiap minggu ada ini ya. Postingan tentang weekly sebelumnya. Saya bacain tuh. Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Saya bacain ke Favor. Dia suka. Anak-anak suka banget kan dengan visual yang kartun gitu. Yang desain Tata, terima kasih. Terus saya bacain. Itu untuk maksudnya apa, saudara? Bukan cuma sekedar kasih tahu, tapi untuk membantu mom and dad di rumah bisa remind lagi tentang Kristus di rumah. Ingat, tugas kita cuma share. Gitu ya. So, pemuritan bukan di sini awalnya, tapi di rumah. Saya mau akhiri dengan ini, saudara. Saya nikah 2013. Ini janji nikah saya. I'll be there. Keren ya. Keren gak, saudara? Ayo akui keren gak? Keren. I'll be there. Saya akan ada dimanapun kamu berada, sayangku. Saya akui. Saya gagal sebagai manusia. Saya akui. Saya lemah. Istri saya. Suatu hari istri saya ke Kuala Lumpur, saudara. Ketika dia di sana, papa kandung dia meninggal. Saya tidak ada di sisi dia. Wah, saya bayangin gimana dia sedihnya, gimana dia hancurnya. Tapi saya gak ada di sana. Saya gagal banget, saudara. Wah, itu dalam hati saya tuh, waduh, harusnya kan, ini saya selalu ingat ya janji. Harusnya saya ada di setiap musim istri saya. Kok saya gak ada? Saya gagal sebagai mempelai, saudara. But let me tell you this. Ada seorang mempelai pria yang tidak pernah gagal akan janjinya terhadap gerejanya. Namanya Yesus Kristus, saudara. Namanya Yesus Kristus, saudara. Kristus dan Roh Kudusnya, saudara. Gak cuma selesai membuat kita utuh. Dia menyertai kita senantiasa di dalam hidupmu, di dalam keluarga lu. Apapun musim keluargamu sekarang, saudara. Dia ada untukmu. Dia ngomongin, I'll be there. Tapi gak cuman I'll be there, saudara. Ini dia. Tuhan ada di dalam pernikahan dan keluarga kita. Bukan cuman sebagai saksi pasif. Bukan cuma ada, liatin. Oh begini, aku menyertai. No. Tapi ya terus menerus. Boleh ngomong sama saya? Terus menerus. Terus menerus. Terlibat aktif. Aktif, saudara. Dia gak pasif. Dia aktif dalam keluargamu. Dia aktif dengan hidupmu. Untuk apa? Selalu memperbaharui dan mengokohkan pernikahan dan keluargamu. So pernikahan bukan tentang kita, tapi tentang ini, tentang Tuhan, saudara. Gimana Tuhan terus menerus memperbaharui, mengokohkan kita. Amin, saudara. Boleh kita berdiri? Boleh? Mungkin yang suami istri boleh gandengan, yang belum punya gandeng saudaranya aja. Ya, boleh kita berdoa ya. Berdoa sebelum kita lanjut, kita berdoa.